Pada video kali ini kita akan bicara tentang fintech dan jenis-jenisnya. Apa itu fintech? Fintech adalah singkatan dari financial dan teknologi. Secara sederhana, fintech adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan inovasi teknologi online, khususnya yang dibuat oleh para startup. Sektor keuangan telah mengalami perkembangan, sehingga agak berbeda dari era sebelumnya, di mana bank adalah satu-satunya layanan jasa keuangan yang paling diandalkan oleh masyarakat. Apa saja jasa keuangan itu? Jasa keuangan itu meliputi hal-hal seperti menyimpan uang, mengambil uang simpanan kita, transfer uang, meminjam uang, melakukan pembayaran biaya-biaya rumah tangga reguler, hingga pembayaran saat belanja melalui kartu ATM. Bank sendiri sebenarnya juga telah beradaptasi dengan teknologi online seperti ATM, internet banking, dan phone banking. Lalu kenapa jasa bank tadi tidak termasuk kategori fintech? Apa bedanya? Bedanya adalah layanan bank memiliki proses birokrasi. Begini penjelasannya. Istilah fintech mulai dikenal saat krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika Serikat, di mana pada saat itu pasar membutuhkan alternatif jasa keuangan yang lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian pada saat itu startup cepat membaca kebutuhan tersebut, sehingga kemudian mereka membuat jasa layanan keuangan berbasis online yang ini kita sebut dengan istilah fintech. Teknologi tersebut dianggap mampu memotong birokrasi serta menjawab tantangan pasar. Yang sebagaimana kita tahu, kini pasar kian akrab dengan penggunaan teknologi online dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya, saat ini sektor keuangan tidak lagi dimonopoli oleh pihak perbankan. Oke, sekarang kita kenali apa saja layanan jasa keuangan fintech yang kini telah luas dikenal di masyarakat. Nomor satu adalah crowdfunding. Secara sederhana, crowdfunding adalah patungan pembiayaan dari sebuah bisnis. Misalnya Anda memiliki sebuah rencana bisnis yang punya prospek bagus dan membutuhkan modal untuk mewujudkannya. Maka Anda bisa membuat platform online, misalnya website, yang menjelaskan tentang rencana bisnis Anda tersebut dan prospek peluangnya. Lalu kemudian di website tersebut Anda juga mengajak agar para masyarakat dapat membantu membiayai bisnis tersebut dengan syarat tertentu. Dan tentu saja di dalam bisnis mereka juga harus mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut agar tertarik membiayai bisnis Anda. Yang kita harus perhatikan di dalam crowdfunding, tentu saja kedua belah pihak harus sama-sama yakin dengan jaminan keamanan kerjasama mereka tersebut. Contoh startup crowdfunding adalah kita bisa wujudkan, ayo peduli, crowdivate, gandeng tangan, cari cara, dan sebagainya. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin berinvestasi pada crowdfunding berbasis syariah, Anda dapat mempelajari Etis Crowd. Etis Crowd hadir menawarkan platform crowdfunding properti berbasis syariah pertama di dunia. Project Etis Crowd adalah menyediakan perumahan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama untuk yang berpenghasilan rendah. Saat ini Etis Crowd sudah beroperasi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan pada tahun 2016 yang lalu, Etis Crowd telah meraih 2 penghargaan, yaitu The Best Islamic Crowdfunding Platform dari Global Islamic Finance Award dan Islamic Economy Award di Dubai. Kedua, peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending hampir mirip dengan crowdfunding, tetapi tidak sama. Peer-to-peer lending adalah platform untuk mempertemukan pemberi dana dan pencari dana, bisa untuk individu maupun untuk bisnis. Bisa dikatakan bahwa peer-to-peer lending adalah marketplace untuk mempertemukan pihak peminjam dan yang meminjamkan. Peer-to-peer lending hadir karena sangat dibutuhkan oleh terutama para UKM. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia, saat ini sangat banyak UKM yang belum bankable di Indonesia. Mereka tidak tertarik kepada bank karena umumnya pinjaman modal usaha dari bank mensyaratkan sebuah agunan. Ya, peer-to-peer lending tentunya sangat menarik. Tetapi dalam urusan pinjam meminjam, sebaiknya jangan cuma tertarik pada kemudahannya saja. Perhatikan juga kemampuan kita dalam pengembalian pinjaman dan risiko keuangan yang harus ditanggung pada saat kita mengalami kredit macet. Contoh dari startup peer-to-peer lending adalah Uang Teman, Teman Usaha, Coinworks, Dana Didik, Kredivo, Investri, dan sebagainya.
Nah, kemudian bagi yang tertarik ingin memberi pinjaman atau meminjam melalui peer-to-peer berbasis syariah, Anda dapat mempelajari alamsyariah.co.id, danasyariah.id, amanah.id. Ketiga adalah e-money. E-money adalah uang elektronik, teknologi berbasis chip yang ditanam pada kartu yang fisiknya mirip seperti kartu ATM. Bedanya dengan ATM adalah kartu yang berisi sejumlah uang simpanan kita dengan saldo maksimal sebesar 1 juta rupiah atau tergantung kebijakan pemerintah pada saat ini. Digunakan untuk membayar sesuatu yang mensyaratkan e-money. E-money menjadi populer semenjak pemerintah mendorong pembayaran uang elektronik, seperti untuk masuk tol, tiket kereta, tempat wisata milik negara, dan sebagainya. Agak berbeda dengan karakter fintech lainnya. Fintech e-money ini justru banyak dikeluarkan oleh pihak bank. Contoh e-money yang beredar pada saat ini adalah Flash BCA, e-money Mandiri, Brizi BRI, Tapkes BNI, Blink BTN, Mega Cash, Nobu e-money, Jackcard Bank DKI, dan sebagainya. Nah, untuk e-money berbasis syariah, saya belum menemukan informasi platform e-money secara eksplisit yang diakui lembaga yang berwenang untuk menyatakan sebagai e-money syariah. Tetapi jika ingin mempelajarinya lebih lanjut, sebagai informasi, Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan e-money. Keempat, ada e-wallet. Sebenarnya e-wallet juga adalah uang elektronik seperti e-money. Bedanya e-wallet tidak memiliki bentuk fisik kartu seperti e-money. Karena e-wallet adalah platform berbasis server, berbentuk aplikasi atau website yang berisi sejumlah uang simpanan kita dengan saldo maksimal sebesar 10 juta rupiah atau tergantung kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat ini. Dan e-wallet digunakan tentunya untuk membayar sesuatu yang telah menerima pembayaran melalui e-wallet. Penggunaan e-wallet pada saat ini lebih banyak untuk belanja online, belanja di retail offline, pembelian pulsa telepon, token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar, dan sebagainya. Contoh e-wallet yang banyak beredar pada saat ini adalah T-Cash, Telkomsel, XL Tunai, rekening Ponsil CIMB Niaga, BBM Money Permata Bank, Doku, GoPay, dan sebagainya. Untuk e-wallet yang berbasis syariah, Anda dapat mempelajarinya. Di antaranya adalah Fintech Paytrend milik Ustadz Yusuf Mansur. Kabarnya, Fintech Paytrend telah mengantongi sertifikat syariah dari MUI. Bukalapak juga telah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri untuk menjawab kebutuhan pembayaran syariah. Begitu pula Bank Muamalat yang juga telah mengeluarkan e-wallet syariah. Ya, tentunya untuk urusan fintech syariah atau tidak syariah, saya tidak punya kewenangan untuk bicara lebih dalam. Sehingga sebaiknya bagi teman-teman muslim berkonsultasi kepada pihak yang telah menguasai tentang masalah syariah. Trending Bisnis sebagai channel informasi seputar bisnis online tentunya merasa berkepentingan untuk bicara tentang fintech karena sangat berkaitan dengan pembahasan utama Trending Bisnis, yaitu bisnis online. Tetapi kami juga harus mengingatkan bahwa perkembangan yang luar biasa cepat dari sektor finansial non-bank ini yang bernama fintech tidak diimbangi oleh kecepatan regulasi pemerintah. Sehingga banyak fintech yang terlanjur beredar tanpa otorisasi dari OJK. Berbagai media banyak menulis tentang banyaknya fintech bodong asal Cina yang tentunya kita harus sangat waspada. Jadi sebelum kita tertarik pada fintech, khususnya pada bidang investasi dan pinjaman, maka perhatikan kelengkapan sertifikasi OJK pada fintech tersebut. Begitu pula dengan fintech yang menawarkan platform syariah. Tentunya kita juga harus memeriksa sertifikasi syariah dari MUI. Sebenarnya masih banyak fintech-fintech lain seperti financial aggregator, insurance, risk and invest management, dan sebagainya. Tetapi di video kali ini saya hanya pilihkan pada fintech umum yang tadi telah kita bahas. Jangan lupa untuk pantau terus channel Trending Bisnis dengan subscribe agar kita selalu up to date. Karena hanya bisnis yang melek online lah yang dapat bertahan di era digital. Terima kasih.